Penyebab manusia menangis sangat beragam, melibatkan faktor biologis, emosional, dan sosial. Secara umum, tangisan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis air matanya. 1. Air mata basal. Ini adalah air mata yang selalu ada. Penyebab: fungsi alami tubuh. Fungsi: untuk melumasi, menutrisi, dan melindungi kornea mata dari debu dan kotoran. 2. Air mata refleks. Ini adalah air mata yang keluar karena iritasi. Penyebab: iritasi fisik atau rangsangan luar yang berbahaya bagi mata. Contoh: debu, asap, angin kencang, atau senyawa kimia yang dilepaskan saat memotong bawang. Fungsi: untuk membilas dan membersihkan mata dari zat-zat iritan tersebut. 3. Air mata emosional. Ini adalah air mata yang paling sering dikaitkan dengan menangis dan keluar sebagai respons terhadap luapan emosi. Penyebab utama: kesedihan dan rasa sakit, kehilangan, patah hati, kesepian, berduka, atau rasa sakit fisik yang intens. Kebahagiaan, kegembiraan yang meluap, terharu. Misalnya, saat mengalami pencapaian besar, melihat momen yang menyentuh, atau reuni. Frustrasi, stres, atau marah. Menangis sebagai cara untuk melepaskan tekanan atau mengungkapkan kesulitan. Tekanan mental, kondisi seperti depresi, gangguan kecemasan, anxiety, atau PTSD, post-traumatic stress disorder, seringkali memicu tangisan yang lebih sering atau tanpa sebab yang jelas. Fungsi: pelepasan emosi, membantu menenangkan diri dan memperbaiki suasana hati, karena dapat melepaskan endorfin dan hormon stres. Komunikasi sosial, menarik perhatian, menunjukkan kerapuhan, atau memicu empati dari orang lain. Terutama pada bayi, menangis adalah alat komunikasi utama untuk menyampaikan lapar, sakit, atau takut. Catatan: faktor biologis seperti perubahan hormonal, misalnya saat PMS, kehamilan, atau menopause, dan ketidakseimbangan zat kimia otak juga dapat memengaruhi seberapa mudah seseorang menangis. Air mata seorang raja adalah momen penting dalam sejarah, karena menunjukkan sisi kemanusiaan mereka di balik tahta dan kekuasaan. Tangisan ini seringkali dicatat karena berhubungan dengan peristiwa besar, penyesalan, atau ketaatan spiritual. Berikut adalah beberapa contoh raja atau pemimpin yang menangis dalam sejarah, terutama yang terkenal dalam catatan keagamaan dan sejarah Islam. Nabi Daud. Peristiwa: Daud diceritakan menangis sangat sedih atas kematian putranya, Absalom, yang memberontak melawannya. Meskipun Absalom tewas dalam pertempuran melawan pasukan Daud, kesedihan Daud sebagai seorang ayah begitu mendalam, sehingga ia meratapinya dengan keras. Sumber: kisah ini dicatat dalam Perjanjian Lama, 2 Samuel. 2. Raja Najasyi, Ashama. Peristiwa: Raja Najasyi diceritakan menangis hingga janggutnya basah ketika mendengarkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, khususnya surah Maryam, yang dibacakan oleh Ja'far bin Abu Thalib, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yang berhijrah ke Habasyah. Najasyi merasa bahwa ajaran ini sama dengan yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Makna: tangisannya menunjukkan ketaatan spiritual dan pengakuan akan kebenaran agama Islam. Setelah kejadian itu, Najasyi memberikan perlindungan kepada para pengungsi Muslim. Sumber: kisah ini terkenal dalam Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad. 3. Khalifah Harun al-Rashid, kekhalifahan Abbasiyah. Peristiwa: Khalifah yang sangat berkuasa ini pernah menangis setelah dinasihati oleh seorang ahli zuhud bernama Bahlul al-Majnun, si gila. Bahlul mengingatkannya tentang kesederhanaan Rasulullah SAW saat berhaji, dan membandingkannya dengan iring-iringan mewah Harun al-Rashid.
Makna, tangisan Harun al-Rasyid menunjukkan penyesalan dan kesadaran diri akan kemewahan duniawi serta penerimaan terhadap nasihat spiritual, meskipun disampaikan oleh orang yang dianggap gila. Sumber, kisah-kisah sejarah Islam dan hikayat Sufi. 4. Raja Hizkia, Kerajaan Yehuda. Peristiwa, Raja Hizkia menangis dengan sangat pilu dan berdoa kepada Tuhan ketika ia diberitahu oleh Nabi Yesaya bahwa ia akan segera meninggal karena penyakitnya. Makna, doa dan tangisannya didengar oleh Tuhan, dan melalui Nabi Yesaya, ia menerima pesan bahwa umurnya akan diperpanjang 15 tahun. Sumber, kisah ini dicatat dalam Alkitab, 2 Raja-Raja 20:1-6, dan Yesaya 38. 5. Raja Heraklius, Kaisar Romawi Timur, Byzantium. Peristiwa, diriwayatkan bahwa Raja Heraklius menangis setelah menerima surat-surat yang memberitakan kekalahan pasukannya dalam pertempuran melawan Muslim. Ada juga kisah di mana ia menangis karena menyadari bahwa orang-orang Arab akan menguasai wilayah yang didudukinya. Makna, tangisannya mencerminkan kekalahan strategis dan keputusasaan menghadapi ancaman baru. Sumber, sejarah penaklukan Islam di Syam, Suriah, pada abad ke-7 Masehi. Kesimpulan, secara umum, tangisan seorang raja atau penguasa dalam sejarah seringkali merupakan cerminan dari 1. Kesedihan pribadi, kehilangan orang yang dicintai, seperti Raja Daud. 2. Ketaatan spiritual, tergerak oleh ajaran agama atau nasihat keagamaan, seperti Raja Najasyi dan Khalifah Harun al-Rasyid. 3. Krisis dan keputusasaan, menghadapi ancaman kematian, kekalahan, atau bencana besar, seperti Raja Hizkia dan Raja Heraklius. Momen-momen ini menghancurkan citra raja sebagai sosok yang selalu tegar dan tak tersentuh, justru menunjukkan mereka sebagai manusia biasa dengan emosi yang kuat. Menangis sering dianggap sebagai tanda kelemahan, padahal sebaliknya, menangis adalah respons alami tubuh yang memiliki banyak manfaat penting untuk kesehatan mental dan fisik. Secara garis besar, manfaat menangis terbagi menjadi 2 kategori utama. 1. Manfaat untuk kesehatan mental dan emosional. Menangis adalah mekanisme alami tubuh untuk melepaskan tekanan dan menjaga keseimbangan emosional. Meredakan stres dan menenangkan diri. Saat menangis, tubuh melepaskan hormon stres, kortisol, dan secara bersamaan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Sistem ini dikenal sebagai sistem istirahat dan cerna, rest and digest, yang membantu tubuh menjadi lebih rileks dan kembali ke kondisi tenang setelah menghadapi situasi yang menegangkan. Meningkatkan suasana hati, mood. Tangisan emosional dapat memicu pelepasan endorfin dan oksitosin. Endorfin adalah penghilang rasa sakit alami dan peningkat suasana hati, memberikan rasa nyaman dan lega. Beberapa penelitian menunjukkan air mata emosional juga membantu mengeluarkan mangan yang berlebihan dari tubuh, yang dapat memengaruhi suasana hati. Membantu meredakan rasa sakit. Oksitosin dan endorfin yang dilepaskan saat menangis tidak hanya berdampak pada emosi, tetapi juga dapat mengurangi sensasi rasa sakit fisik dan emosional. Melepaskan emosi yang terpendam. Menangis adalah cara sehat untuk mengakui dan memproses perasaan sulit, seperti kesedihan, frustrasi, atau kemarahan, yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Memendam emosi justru dapat berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang. Memperbaiki kualitas tidur. Setelah emosi dilepaskan dan tubuh menjadi rileks, ketegangan berkurang. Kondisi tenang ini seringkali membuat seseorang lebih mudah tertidur dan meningkatkan kualitas istirahat. 2. Manfaat untuk kesehatan fisik dan sosial. Air mata juga memiliki fungsi biologis dan sosial yang penting dalam interaksi manusia.
Menangis adalah bentuk komunikasi nonverbal yang kuat. Hal ini memberi sinyal kepada orang lain bahwa Anda sedang kesulitan dan membutuhkan dukungan, yang pada gilirannya dapat memperkuat ikatan emosional dan hubungan sosial dengan orang-orang terdekat.